siswa PPG dari Angkatan 3 Universitas Bengkulu. Baiklah, saat ini saya akan membuat video untuk ujian kinerja pada Angkatan 3 PPG Universitas Bengkulu. Terima kasih. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, berarti udah siap semuanya untuk belajar ya. Coba nak Bapak cek kehadirannya dulu ya. Hadir semuanya? Hadir. Oke, kalau hadir, baiklah kita mulai belajar pada pagi ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya, Nak. Siap gerak. Menghormat kepada Pak Guru. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar. Bapak uji dulu konsentrasinya ya. Coba Bapak uji dulu sebelum kita mulai belajar. Bapak uji konsentrasinya supaya lebih siap untuk belajar ya. Coba dengarkan instruksinya. Lakukan apa yang Bapak katakan. Jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Bisa? Kita coba ya. Bapak uji konsentrasinya biar kita mulai belajar nanti konsentrasi belajarnya ya. Coba. Siap? Siap. Pegang kaki. Oke. Konsentrasi semuanya. Lagi. Pegang hidung. Ya, konsentrasi bagus. Yang terakhir, Bapak uji lagi. Pegang telinga. Iya. Oke. Konsentrasi semuanya. Kita mulai belajar pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mau menyanyikan lagu nasional? Mau. Nah, lagu nasionalnya berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak Bapak berdiri semuanya. Siap ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semuanya. Apa judul lagunya tadi? Garuda Pancasila. Bapak ada sebuah teks. Nah, silakan anak Bapak baca terlebih dahulu teks tentang Garuda Pancasila berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Sudah selesai dibaca? Sudah. Oke, siapa yang bisa ulang lagi? Yang mau bisa membacakan kolom yang berwarna biru? Yang bisa angkat tangan. Yang
manusia. Oke, Aiko. Coba Aiko. Garuda digunakan sebagai lambang negara yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Iya, Garuda digunakan sebagai lambang negara kita. Jadi lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda ini mempunyai arti dan makna dari setiap simbolnya. Nah, contohnya saja. Nah, perhatikan ke depan. Ini dia. Contohnya saja. Kira-kira ini apa? Sayap. Kira-kira anak bapak tahu berapa jumlah bulu dari sayap burung Garuda? Berapa? Berapa? 17 ini melambangkan tanggal kemerdekaan kita. Ekornya tahu berapa jumlah helainya? Berapa? 8. Melambangkan bulan dari kemerdekaan kita. Bulan 8 yaitu bulan Agustus. Nah, yang terakhir, lehernya. Lehernya juga ada bulunya. Berapa jumlahnya? 45. Melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dah, paham semuanya ya? Paham? Ini juga berhubungan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yaitu, coba lihat dadanya semuanya. Dada dari burung Garuda. Kira-kira ini simbol dari apa? Dari apa, Nak? Pelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Coba, Azam. Jenis pekerjaan, ya. Lama. Tentang jenis pekerjaan. Coba yang tahu lagi tentang apa kita belajar kemarin? Apakah? Rendah. Siapa yang tahu lagi? Masih ada? Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Sekarang hari apa? Tanggal? Bulan? Oktober tahun 2021. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Masih berkaitan dengan pelajaran yang kemarin. Untuk sekarang, setelah pembelajaran ini, diharapkan anak bapak bisa yang pertama memberikan kritikan pendapat dari sebuah tindakan, apakah sudah sesuai dengan pengamalan sila pertama atau belum. Yang kedua, menyajikannya, apakah sikap atau tindakan tersebut sudah sesuai dengan sila pertama atau belum. Yang ketiga, anak bapak diharapkan mampu untuk merancang gambar lambang kelompok. Jadi anak bapak bisa, nanti kita belajar berkelompok, bisa merancang gambar kelompoknya. Yang keempat, anak bapak membuat hasil rancangan tersebut. Jadi setelah dibuat rancangannya, langsung kita gambarkan bersama. Ya? Bisa ya? Nah, sekarang bapak ada sebuah gambar. Nah, bapak mau melihatnya? Perhatikan ke depan semuanya. Nah, kita kasih nomor dulu ya, biar kita mudah ya. Sudah ya? Udah, sekarang coba anak bapak amati gambar yang pertama. Udah, sudah diamati? Sudah. Oke, kira-kira siapa yang tahu tentang apa gambar nomor 1? Coba angkat tangan.
Yang paling rapi. Yang angkat tangannya rapi ya. Coba yang bisa angkat tangan. Yang tahu. Coba Kalista, tentang apa? Tentang apa nak? Tentang apa nak? Kira-kira betul atau salah? Betul. Bisa menuliskan ke depan? Oke. Ya, nomor 1. Oke. Ya, beri tepuk tangan buat Kalista dulu nak. Kalista. Oke, sekarang gambar nomor 2. Perhatikan dulu. Nah, kira-kira gambar nomor 2 tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Oke, yang angkat tangan pertama kali Askar. Tentang apa Askar? Oke, bisa menuliskan ke depan? Silakan. Nah, beri tepuk tangan untuk Askar ini. Pintar anak bapak semuanya. Coba sekarang gambar nomor 3. Aiko, Pak. Coba perhatikan dulu. Aiko, Pak. Siapa yang tahu gambar nomor 3 tentang apa? Aiko, Pak. Coba Akbar, silakan ke depan. Yang rapi, dia yang bapak tunjuk. Silakan. Bisa tentang apa nak? Tentang orang Mencuri. Boleh. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk Akbar. Oke. Siapa yang mau jadi siswa pintar? Saya. Oh iya. Oke, perhatikan lagi. Sekarang gambar nomor 4. Mbak, perhatikan semuanya dulu, perhatikan. Siapa yang tahu tentang apa gambarnya? Pak. Lagi. Pak. Azam? Tentang apa, nak? Tentang belajar. Azam terlebih dulu. Oke, bentar ya. Nomor 5, Pak. Tunggu. Bapak catat dulu namanya ya. Berarti yang aktif Bapak catat di depan. Nomor 1 siapa yang nulis tadi? Oke, Azam 2 kali ya. Dah, tenang saja. Yang lainnya masih ada gambar Bapak 2 lagi. Pak, Aiko. Yang mau angkat tangan? Oke, tunggu. Kita kasih nomor dulu biar kita mudah. Pak. Dah, kita lanjutkan nomornya. Nomor berapa lagi? 5 sama 6. Pak. Coba amati gambar nomor 5 dulu. Pak. Jadi amati? Sudah. Coba yang tahu angkat tangan. Pak. Zaskia tahu? Tentang apa? Bisa menuliskan ke depan? Silakan. Tangan untuk Zaskia dulu. Oke. Yang Bapak tunjuk itu yang rapi. Kalau angkat tangan itu apakah mulutnya yang angkat tangan? Kalau angkat tangan itu ya kan tangannya saja. Apa yang ke mulutnya ikut berbicara? Tidak. Dah, sekarang yang terakhir. Perhatikan semuanya. Yang tahu angkat tangan. Yang tinggi. Oke. Aiko, tentang apa Aiko? Orang sedang bermain bola. Orang sedang bermain bola. Betul atau salah? Betul. Bisa menuliskan ke depan. Tangan untuk Eko terlebih dulu. Dan nomor 5 siapa tadi yang nulis? Oke. Dan sekarang ada 6 tindakan dari gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira tindakan ini sudah sesuai dengan makna Pancasila atau belum? Sebelumnya, siapa yang tahu sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa nak? Ketuhanan
Mukhtar Azizi. Ya, Zizi ya. Ya. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita memperhatikan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan pengamalan sila pertama atau tidak? Nah, caranya kita harus tahu dulu makna dari sila pertama itu apa. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nah, makna dari sila pertama itu ada 4. Nah, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa membacakan yang pertama, makna yang pertama yang bisa angkat tangan? Pak. Pak Askar, keraskan suaranya. Itu yang pertama. Makna yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Dah, coba Zaskia. Setiap orang diluaskan agama masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab saat agamanya. Jadi kita bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh, oh kamu harus sama agama dengan saya. Nggak boleh ya. Nah, yang ketiga, siapa yang bisa membacakan? Coba, Azam. Kita harus dijaga. Semua yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita Jaga. Yang keempat, siapa yang bisa? Pak. Coba, Alista. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Sesama umat kita sikap toleransi. Jadi kita tidak boleh mengejek agama orang lain. Sila pertama. Paham anak Bapak? Sekarang, apakah tindakan dari 6 tadi? Berapa tadi? 6. Sesuai dengan sila pertama atau tidak? Nah, untuk menjawabnya, kita akan bekerja secara berkelompok dan akan Bapak bantu dengan LKPD. Mau belajar berkelompok? Mau belajar berkelompok? Oke, berarti semuanya mau ya. Dan anak Bapak memecahkan masalah yang di depan. Apakah tindakan dari 6 gambar tadi itu sudah sesuai atau belum dengan sila pertama? Jadi dalam kerja diskusi kelompoknya, anak Bapak berdiskusi bersama-sama. Coba perhatikan tindakannya. Dan ingat lagi makna dari sila pertama. Coba yang pertama tadi, percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, itu kita boleh bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang ketiga, kita menjaga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat itu toleransi. Sesuaikan ya? Bisa ya? Bisa. Dah, sekarang silakan langsung duduk berkelompok. Kelompoknya coba perhatikan dulu. Perhatikan. Dah, belum lagi ya. Dah. Perhatikan semuanya. Kelompoknya kelompok kelas kita. Kelompok Bapak bagi 3 kelompok. 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang dan ada 5 orang. Sesuai dengan kelompok kelas kita ya. Masih ingat? Oke, dah silakan. Kelompok 1 di depan. Silakan langsung susun mejanya. Susun mejanya dan duduk langsung berkelompok. Kelompok 2 di belakang. Susun mejanya, langsung duduk berkelompok. Kelompok 3 duduk di depan. Langsung duduk berkelompok. Bisa? Silakan duduk berkelompok. Oke, dan duduk berkelompok? Sudah. Ya. Anak Bapak akan membagikan langsung LKPD-nya untuk membantu anak Bapak menyelesaikan masalah tadi. Mau mengerjakan LKPD? Mau. Oke, Bapak bagikan ya. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Caranya harus diskusi semuanya ya. Silakan anak Bapak tentukan nama kelompoknya masing-masing.
Lalu tuliskan nama anggotanya dan kerjakan sesuai langkah-langkah. Bisa? Bisa anak Bapak? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Menulis nama kelompok dan nama anggotanya? Sudah. Oke, kita masuk ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama, anak Bapak mengamati lagi gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut. Diamati ya. Yang kedua, anak Bapak berikan nama sesuai dengan yang kita buat di depan tadi. Ya, sesuai yang kita buat di depan tadi. Yang ketiga, anak Bapak perhatikan sesuai atau tidak dengan pengamalan sila yang pertama. Dan langkah kerja yang keempat, anak Bapak buatkan apa alasan dan kenapa bisa dia dikatakan sesuai dengan sila pertama. Paham? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Diskusi ya. Apa? Kalau nggak muat nanti tulis saja di bawahnya sini. Ya, nggak apa-apa. Amati gambarnya. Saat kamu diskusi kelompok, Bapak juga akan menilai sikap anak Bapak ya, sebagai nilai sikapnya. Bapak akan mengamati sikap anak Bapak dalam bekerja kelompok. Sesuai langkah-langkah kerja yang ada di depan. Ya, buat kesimpulan, mengerti buat kesimpulan? Ada didiskusikan? Ya. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ini udah selesai? Sudah. Ya. Ada diskusi tadi? Dijawab semuanya kan? Yang ini siap? Tinggal 1 kelompok lagi ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Nah, berarti sudah selesai. Sekarang kita tampilkan ke depan hasil diskusi dari anak-anak Bapak. Mau menampilkan ke depan? Coba, kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Coba angkat tangan. Dah. Jadi yang angkat tangan pertama kali kelompok ini nama kelompoknya apa? Kelompok aktif. Silakan ke depan, kelompok aktif. Yang lain, anak Bapak perhatikan temannya menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami adalah kelompok aktif. Anggota kelompok kami adalah Azam, Akbar, Azizi, Sifa. Hari ini tanggal Senin 18/10/2021. Berilah nama tindakan tersebut dengan tepat. Nomor 1, mengejek teman. Sesuai mencuri dan mengejek teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri upload untuk kelompok aktif dulu. Beri tepuk tangan. Nah, itu hasil dari kelompok aktif. Kelompok siapa lagi yang mau menampilkan ke depan? Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, silakan kelompok. Ini kelompok apa namanya? Nak? Kemenangan. Bagus namanya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
dia tadi tindak-tindakan yang ada pada gambar. Ada yang sesuai dengan makna Pancasila pertama, ada yang tidak sesuai. Seperti mengejek tadi. Mengejek itu sesuai atau tidak? Tidak. Jadi tidak sesuai dengan sila pertama. Apa bunyi sila pertama tadi? Siapa yang tahu lambang dari sila pertama? Coba dengarkan lagi pertanyaan Bapak. Apa simbol dari sila pertama yang tahu angkat? Aiko. Apa nah? Bintang. Dah. Semua. Dah. Ya, betul ya. Betul lah Iko. Lambang atau simbol dari sila pertama adalah bintang. Coba. Anak Bapak di mana bisa temukan gambar bintang? Di mana coba? Apa lambang negara kita? Garuda. Coba perhatikan semuanya ke depan. Berbicara tentang lambang negara kita Garuda Pancasila itu dari tahap per tahap mengalami perubahan. Coba perhatikan lambang negara kita. Ini dia. Ada 6 kali perubahan sampai menjadi lambang negara kita pada saat ini. Paham ya? Sekarang kira-kira yang bekerja atau berprofesi merancang membuat gambar itu kira-kira anak Bapak tahu siapa? Nggak tahu? Nah, oke. Untuk merancang atau membuat suatu gambar, profesinya disebut dengan arsitek. Disebut dengan apa? Arsitek. Dia namanya menggambar, nama toko yang menggambar lambang negara kita siapa? Hamid. Oke. Dah, itu lambang negara kita yang di dalamnya ada lambang Pancasila. Sila 1 sampai ke sila 3. Berapa Pancasila kita? 5. Pertama itu bintang. Letaknya ini dia. Di tengah-tengah menyinari semua sila. Ini dia, menyinari semua sila. Makanya lambangnya bintang. Paham anak Bapak ya? Dan untuk menggambar ini tahu anak Bapak caranya? Tahu tahapnya? Enggak. Nah, sekarang perhatikan lagi ke depan. Nah, ini dia. Seorang yang merancang atau menggambar, jenis pekerjaannya disebut dengan arsitek. Cara menggambar atau membuat lambang itu ada 4 tahap. Yang pertama, menentukan objek atau topik yang akan digambar. Contohnya tadi, lambang negara kita. Jadi, objek atau topik itu tentang lambang negara. Yang nomor 2, membuatkan sketsanya. Seperti tadi, ada 6 kali perubahan sehingga menjadi lambang negara sekarang. Itu sketsanya namanya. Yang kedua, beri detail pada setiap gambar. Jadi apa lambang dari detail ini? Yang ini melambangkan apa? Yang keempat, memperjelas gambar dengan cara diberi warna. Nah, coba perhatikan. Ini kelompok tadi apa namanya kelompoknya? Aktif. Yang ini kurai kemenangan. Kelompok ini sang juara. Mau nggak anak Bapak membuat lambang atau logo kelompoknya? Yang mau angkat tangan? Oh iya, bisa membuatnya? Bisa. Coba langkah-langkahnya sudah ada di depan. Bisa ya? Bisa. Diskusi bisa? Oke. Untuk membantu anak Bapak untuk membuat logo atau lambang kelompoknya, Bapak bantu dengan LKPD. Mau? Oke. Silakan dirancang bersama temannya logo kelompoknya masing-masing. Sekarang kita membuat logo kelompok. Tadi kita belajar lambang negara. Sekarang kamu coba keluarkan logo kelompok kamu masing-masing. Nah, silakan buat nama kelompoknya lagi. Nah,
sesuai dengan tahap merancang konsep atau topik yang akan digambar. Jadi gambar atau objek yang apa? Tuliskan di sini. Nanti kalau sudah selesai, kita sketsa sesuai dengan sampai langkah keempat, memperjelas gambar dengan cara diwarna. Caranya gimana? Buat di sini. Buatkan nanti sesuai dengan sketsa yang anak bapak diskusikan bersama. Apa lambang kelompoknya? Bisa? Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Coba kelompok aktif angkat. Jamaah yang lain perhatikan, diperhatikan. Ini lambang dari kelompok aktif. Ya. Dah, sekarang coba yang lain kelompok kurai kemenangan, coba angkat. Perhatikan, lihat teman-teman yang lain. Dah, kelompok kurai dan juara. Angkat. Diangkat ending kita. Dah, kelompok aktif silakan maju ke depan. Ya. Dan anak bapak, gambar yang paling bagus adalah kelompok kurai kemenangan. Tepuk tangan untuk kelompok kurai kemenangan. Nah, yuk, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Aiko, tentang apa Aiko? Tentang pengamalan sila pertama. Iya, tentang pengamalan sila pertama. Tentang apa lagi? Membuat lambang. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang membuat lambang dan tentang pengamalan sila pertama. Dan Bapak, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk mengukur kemampuan anak Bapak paham atau tidaknya, Bapak akan memberikan lembar evaluasi. Silakan kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa? Bisa. Jangan dibagikan ke belakang. Sudah selesai? Sudah. Nah, kita kumpulnya lagi ya. Bagaimana perasaan anak Bapak belajar hari ini? Senang atau tidak? Senang. Kalau senang, dah perhatikan lagi anak Bapak. Laksanakanlah sikap atau tindakan anak Bapak itu sesuai dengan pengamalan sila. Bukan hanya sila pertama. Harus seluruh sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa? Coba tepuk semangat. Oke. Untuk di rumah nanti jangan lupa halaman di buku temanya ada halaman 135, kerjakan PR-nya. Untuk di rumah kerjakan bersama orang tua. Bisa ya? Karena Bapak, sebelum kita pulang, kita menyanyikan salah satu lagu daerah kita terlebih dahulu. Mau menyanyikannya? Mau. Nah, ayo, silakan. Ikuti lagi. Indah, oi sungai Garindian, kami sambut
Lagulah indah kami nyanyikan supaya sangat dinding mbak dinding. Oh dinding mbak dinding, dinding mbak dinding, oh dinding mbak dinding. Itu lagu tradisional yang ada di daerah kita yang berjudul Dinding Mbak Dinding. Baiklah anak bapak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Silakan ketua kelas. Gerak. Menghormat kepada Pak Guru. Tegak gerak. Bersyukur mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling rapi dia pulang duluan ya. Nah, kelompok yang paling rapi adalah kelompok yang paling ujung. Silakan pulang. Yes.